Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ternyata ini hasilnya kalau udah jadi setelah didiamin 2 hari ya Bu ya. Nah seperti ini bentuknya. Ternyata Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya. Pagi. Sudah bisa kita start ya. Bapak Ibu di ruang chatting itu silakan mengabsen.
Ada linknya di chatting room. Ya, kita tunggu teman-teman kita 5 menit maksimum baru kita start ya Bapak Ibu. Ini Kepri Bang ya? Tes, tes. Kedengaran Bang, suara saya Bang? Dengar, dengar. Dengar, Bang, dengar. Kemana Bang? Ah, Bang? Aku udah mau Pak Pasrin. Ya, Mas Arya sudah bisa di share screen. Hah? Mas Arya. Coba sedikit gini. Terus ini kan gitu tuh. Abang kemana? Kumpul sama aku. Jadi tahu rumah bersama. Bersama kan. Oh, mana nih? Dapat duit? Hah? Bakon dapat terima duit? Belum. Saya nyari dulu. Hah? Saya nyari dulu. Dua itu gajian dulu ya? Masa? Iya. PNS? Tak lah. Ya, Bapak Ibu, kita bisa start. Kita mulai di mute semua ya. Perancang Ini mohon di mute Bapak Ibu. yang pegawai di daerah sini. Oh, ini PKWT. Nah, perancang
Dibuang atau di-outsourcingkan banyak. Pak Arif Rahman, Pak Arif Rahman, Pak Arif Rahman bisa mendengar suara saya? Mohon di-mute. Bisa, Pak, bisa. Ya, mohon di-mute ya, Pak. Semua speaker mohon di-mute. Mulai. Oke, kita start Bapak Ibu. Pak Jakeus bisa mute dulu. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu menjelang siang. Salam konstruksi dari saya. Salam kenal semuanya untuk Bapak Ibu sekalian yang belum kenal. Saya Fandi Iyot, Direktur OODS Group, kontraktor yang bergerak di bidang sipil, mekanikal, dan elektrikal. Dan sekaligus juga saya sebagai Ketua Umum APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya akan mempercepat presentasi saya. Mohon didengar dengan seksama. Pada saat nanti momennya saya izinkan bertanya, silakan melalui chatting room ataupun berikan reaksi. Ada kode reaction di situ ya. Raise your hand. Oke, kita mulai. Seperti yang di grup WA, kami jelaskan bahwasanya di grup WA itu adalah grup milik dari OODS Group. Ya, Bapak Ibu, yang pertama kami akan melakukan rekrutmen freelance untuk 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Seperti apa rekrutmen itu? Yang pertama rekrutmen itu adalah menjadi inspektor SLO. Inspektor SLO. Seperti apa pekerjaan inspektor SLO? Bapak Ibu, yang akan kami terangkan di sini adalah freelance tersebut, Bapak Ibu akan berhadapan dengan customer kita. Customernya siapa? Customernya adalah seluruh perorangan, institusi, atau organisasi yang mau melakukan pemasangan baru ke tenaga listrikan. Pemasangan baru ke tenaga listrikan terkait dengan sambungan TR, tegangan rendah maupun sambungan tegangan menengah. Baik itu inspeksi untuk SLO, TR maupun TM, trapo dan kubikel, maupun untuk PLTD, genset ataupun pembangkit listrik. Jadi kami harapkan Bapak Ibu agak mengerti sedikit listrik ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Setali Tiga Uang, program ini adalah program sertifikasi kompetensi rakyat untuk KEPRI. Kepulauan Riau mendapatkan kesempatan untuk 50 orang yang pertama. 50 orang pertama mendapatkan sertifikasi ini. Sertifikasi sebagai SLO inspektor akan dikeluarkan dari Kementerian ISDM Ketenagalistrikan Republik Indonesia. Artinya sertifikasi kompetensi ini akan dapat digunakan di seluruh Indonesia, Normal daripada harga sertifikat ini bervariatif. Ada yang 6 juta lebih sampai 8.500.000. Untuk saat ini, Proserat ini adalah kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk Kepulauan Riau dengan harga hanya Rp500.000. Ya, Rp500.000 ini kami sebagai OODS Group tidak ada mengambil Rp1 pun. Karena ini adalah resmi dari negara. Negara mengizinkan 500.000 dan tidak boleh lebih dari 500.000. Sehingga ini kesempatan yang baik sekali untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pelatihan
sertifikasi ini. Apa sih yang dimaksud dengan Proserat? Proserat ini adalah program sertifikasi kompetensi rakyat untuk seluruh Indonesia dan Kepulauan Riau mendapat jatah 50 orang. Ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah dan telah dinyatakan lulus mengikuti Proseratnya melalui SNM, maka Bapak Ibu yang menjadi calon inspektur SLO akan kami rekrut menjadi bagian dari pekerjaan OODS Group di 7 kabupaten kota. Sekali lagi akan kami rekrut sebagai freelance di 7 kabupaten kota. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya tadi melakukan inspeksi. Contoh, untuk pasang baru rumah KWH meter 10 ampere. Nanti tanda tangan Bapak Ibu lah yang berlaku, baru itu boleh dialirkan sama PLN tenaga listriknya ke masing-masing perumahan. Seperti itu untuk TR-nya. Untuk TM seperti apa? Untuk TM contohnya kubikel ataupun trapo di gardu hubung masing-masing customer. Bapak Ibu lah yang menjadi inspektornya. Kalau tidak ada tanda tangan Bapak Ibu, maka izin SLO tersebut, sertifikasi layak operation itu tidak akan bisa dialiri listrik. Jadi sekali lagi tanda tangan Bapak Ibu ke depan akan sangat berharga untuk percepatan pemasangan baru ataupun pemasangan KWH tambah daya ya. Ya, next slide. Dasar hukum daripada sertifikasi kompetensi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian diperkuat lagi menjadi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dengan menerbitkan sertifikat badan usaha. Ya, badan usaha untuk pembangkit listrik itu dengan subbidang pemeriksaan dan pengujian, ya, pemeriksaan dan pengujian. Sekali lagi Bapak Ibu akan fokus kepada menjadi inspektor pemeriksa dan penguji. Pemeriksa dan penguji. Yang kedua, bidang distribusi tenaga listrik. Ya, subbidangnya pemeriksa dan penguji. Ya. Yang ketiga, bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan subbidang pemeriksa dan penguji. Nah, ini ada 3 subbidang di pembangkit atau di PLT, kemudian di distribusi tenaga listrik, baik itu TM ya maupun kubikel trapo dan gardu hubung ya. Kemudian instalasi pemanfaatan tenaga listrik itu baik untuk TR ya, KWH meter ataupun tambah daya ke perumahan-perumahan. Next slide. Ini level-level yang akan diberikan oleh Kementerian ISDM. Jadi untuk level 9 itu ahli utama ya dengan beberapa kriteria penentuan. Kemudian di level 7 sampai 5 itu bisa Bapak Ibu menjadi asesor ya. Jadi asesor utama, asesor madya maupun asesor muda. Untuk saat ini ya kita lebih fokus kepada TT, tenaga teknik. Tenaga teknik itu berada di level 2, operator atau pelaksana madya. Jadi Bapak Ibu yang tamatan SMA, STM, SMK sederajat atau MAN itu bisa mengambil level 2. Dan Bapak Ibu yang tidak punya jurusan atau pendidikan kelistrikan itu juga bisa mengambil level 2. Bagi Bapak Ibu yang level untuk S1 atau S2 itu bisa dilakukan mengambil level 4. Level 4 untuk PJT, penanggung jawab teknik ya, penanggung jawab teknik perusahaan. Next slide. Next slide.
Ya, materi training kompetensi ini ya itu terdiri dari kompetensi inti ya, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian komponen dan sirkuit instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Kemudian melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi penerangan di rumah, rumah atau gedung tenaga surya, billboard ataupun di lapangan outdoor. Kemudian kompetensi pilihan kedua itu bisa melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi sistem penangkal petir atau lightning arrestor ya pada instalasi tegangan rendah. Next slide. Siapa penyelenggara daripada kompetensi ini atau sertifikasi ini? Penyelenggaranya adalah PT Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan melalui ISDM, ya, Kementerian ISDM. Dan Bapak Ibu juga akan dilatih oleh para dosen-dosen di bidang ketenagalistrikan melalui Politeknik Negeri Semarang. Ya, kami OODS Group dengan Lembaga Pelatihan Kerja Seva Tekindo Persada, PT Otsera Mandiri, APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, dan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Jadi sebagai Ketua Umum, saya langsung meminta Bapak Ibu supaya lebih fokus pada kesempatan ini, karena kesempatan hanya datang sekali ya Bapak Ibu. Next slide. Next slide please. Ya, pesertanya. Pesertanya siapa? Seluruh alumni SMA, SMK, STM, MAN, sederajat, pencari kerja, mahasiswa, karyawan, atau pegawai. Jadi untuk PNS, ASN gimana? Pegawai atau pegawai negeri, PNS, ASN, atau yang sudah karyawan tetap boleh. Karena ini sertifikasi kompetensi Bapak Ibu. Itu berguna untuk ke depan Bapak Ibu memiliki keterampilan khusus sehingga bisa menambah pengalaman dalam kepangkatan. Jadi itu bisa, silakan. Kemudian tukang listrik atau tukang bangunan. Kadang tukang bangunan itu banyak bisa listrik, tapi tidak punya sertifikat untuk kompetensi ketenagalistrikan. Jadi bisa diikutkan ya. Kemudian helper listrik ya, helper boleh untuk naik grade. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah khusus yang tertarik dan ingin bergabung di bidang ketenagalistrikan. Contoh mahasiswa ya, mahasiswa yang ingin mendapatkan uang masuk atau uang tambahan saku ya, itu bisa menjadi freelance kami nantinya ya, menjadi freelance kami. Next. Berapa biaya pelatihannya? Biaya pelatihan sertifikasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, harga normal di pasar itu bisa 6 juta sampai 8.500.000. Namun saat ini program Kementerian ISDM Ketenagalistrikan hanya membolehkan ya maksimal 500.000, sehingga kami OODS Group tidak boleh mengambil 1 rupiah pun, karena ini adalah jatah untuk rakyat Kepri. Jadi penyelenggara saat ini adalah LPK Seva Tekindo, Lembaga Pelatihan Kerja Seva Tekindo Persada, melakukan pelatihan ini yang akan kami sampaikan ke Kementerian ISDM adalah bakti sosial kami dari OODS Group. Sekali lagi Bapak Ibu silakan ambil peluang ini. Semoga peluang ini menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Next slide. Hasil pelatihan dan sertifikasi.
akan direkrut sebagai tenaga freelance OODES Group untuk wilayah Kepulauan Riau, 7 kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu yang bergabung saat ini di Zoom meeting adalah gabungan dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga. Ya. Gabungan dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas. Jadi ini Zoom meeting yang sekaligus supaya nanti Bapak Ibu yang bertanya japri ke saya bisa lebih jelas. Jadi kita buat Zoom meeting ya. Bagaimana perekrutannya nanti? Kalau Bapak Ibu sudah lulus pelatihan dan sertifikasi, kami akan rekrut menjadi freelance. Bagaimana hitungan freelance-nya? Contoh Bapak Ibu, untuk biaya sertifikasi SLO, PR, KWH meter di PLN itu biayanya 110.000 per satu rumah untuk itu biayanya. Itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan persentase dari 110.000 tersebut dan bagi hasil dengan kami OODES Group. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hanya menginspeksi tugasnya satu hari 10 rumah minimal, maka pendapatan Bapak Ibu bisa unlimited ya, bisa lebih daripada yang Bapak Ibu harapkan. Jadi sekali lagi kenapa di WA Group kami selalu mensortir Bapak Ibu yang keseriusannya di atas 70% baru kami ikutkan. Ya, next slide. Untuk pendaftaran bagaimana? Pendaftaran tetap ya Bapak Ibu yang disupport oleh Astaki Kepri dan Dewan Pengurus Nasional APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Bisa dicek nanti Bapak Ibu, apa sih APENAS? APENAS itu adalah asosiasi untuk para pengusaha pelaksana kontraktor dan konstruksi nasional. Bisa dicek di https://2 apeknas.net ya. Bapak Ibu bisa menghubungi kami di kantor kami Rukumana lagi Blok C nomor 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Nomor telepon 0778 475 467 atau ke admin kami Ibu Paradila 0811 777 8757. Kemudian bisa langsung japri ke saya 08217 333 2233. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kira-kira ada yang bertanya? Untuk link pendaftaran kami akan share melalui grup ya. Silakan untuk melakukan pendaftaran training sertifikasi ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, kapan training ini akan dilakukan? Estimasi kami adalah pada saat 50 orang sudah bergabung dan sudah siap untuk dilakukan pelatihan dan pengujian sertifikasi ini, maka mudah-mudahan di akhir Februari kita mulai bisa start. Cukup sampai di sini Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kami persilakan untuk bertanya. Pak Pandi. Silakan perkenalkan nama. Pak, ini online atau gimana ya? Atau langsung di Batam? Iya Pak Jody, ini akan dilakukan online Pak Jody. Online, jadi nanti bisa di mana aja ya? SDM online, dari Kementerian online dan juga dari Politeknik Negeri Semarang juga akan melakukan online. Makanya kami melakukannya screening ketat ya. Kami betul-betul men-screening ketat keseriusan Bapak Ibu. Ya, cukup jelas Pak Jody? Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jody. Ada lagi yang lain bertanya Bapak Ibu sekalian? Izin Pak Pandi. Ya, silakan Pak Fitria. Itu untuk durasi pelatihannya berapa lama ya Pak? Kalau dari ISDM sendiri 1-2 hari Pak. 1-2 hari. Tergantung materi intinya ya. 1-2 hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandi. Ada lagi Bapak Ibu? Selamat siang Pak. Izin bertanya. Silakan Pak Said Fikri. Ya, yang pertama saya tanyakan mengenai sertifikat ini.
apakah ada kadaluarsanya atau limitnya gitu Pak? Berapa tahun gitu? Ya, untuk kadaluarsa itu biasanya 3 tahun, Pak. Dari Setelah itu apakah kementeriannya. tidak berlaku lagi Pak? Nanti di-upgrade ataupun diperbarui lagi melalui apa namanya? Melalui badan sertifikasi ISDM ya. Nah, apakah pembaruan nanti apakah dipungut biaya lagi atau gimana gitu Pak? Ya pasti Pak dipungut karena Bapak akan ujian lagi kan kompetensi. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah kita dalam pendaftaran ini kita setor dana dulu atau setelah dinyatakan lulus gitu dari pihak penyelenggara? Ya, nanti Bapak akan melakukan store dana langsung ke perusahaan yang ditunjuk kementerian ya, yang ditunjuk Kementerian ISDM. Setelah dinyatakan lulus? Sebelum Pak. Sebelum dinyatakan lulus, ya. Ya, nanti kalau Bapak gagal, tes pertama Bapak akan dikasih kesempatan tes kedua, HER. Berarti kalau tidak tes pertama dan kedua tidak lulus, artinya dana kita yang sudah kita setorkan itu berarti hangus gitu Pak ya? Iya Pak, Bapak kalau pernah ikutin Kementerian ISDM, ada orang yang bayar 8,5 juta untuk level 4 itu dikasih HER, gagal, HER lagi gagal, hangus Pak. Apalagi cuma 500.000 Pak. Oke, Ya. Pak Said dikirim. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Pak Henry Afrizon, silakan. Pak Henry Afrizon, silakan bertanya. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Biar kita tutup. Biasanya kalau di WA Group sepertinya banyak sekali Bapak Ibu ini bertanya ya. Pada saat Zoom kenapa nggak ada yang bertanya ini? Pak Eri Mulyana silakan. Izin bertanya Pak, apakah wilayah kerja dibatasi oleh misalkan saya tinggal di Batam, hanya untuk di Batam, atau bisa ke Tanjung Pinang juga seperti itu? Terima kasih. Ya, seperti yang kami tegaskan tadi Pak, kalau untuk sertifikasi Bapak berlaku di seluruh Indonesia. Namun kalau nanti melalui kami rekrutmen menjadi freelance, kami akan menempatkan Bapak sesuai domisili Bapak. Jadi misalnya Bapak ke Tanjung Pinang, Bapak minta Tanjung Pinang. Jadi Bapak hanya bisa customer kita yang untuk daerah Tanjung Pinang, Bapak silakan layani. Seperti itu Pak. Cukup jelas Pak Eri? Berarti fleksibel juga lah ya. Kalau saya tinggal di Batam, berarti mungkin akan dikirim ke Tanjung Pinang, bisa juga seperti itu ya. Tergantung situasi ya. Sebenarnya bisa Pak seperti itu. Cuman karena kita membagi rezeki ya. Jadi rezeki orang Batam ya, di Batam lah domisilinya Pak. Rezeki Pinang kalau nanti overload, yes, mungkin bisa kita bagi seperti yang Bapak minta. Ya. Oke, baik, terima kasih. Cukup jelas Pak Eri? Oke, Pak Henry Afrizon, silakan. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri 3 menit ke depan karena saya akan lakukan Zoom lagi dengan teman-teman kita di Bengkulu. Pak Pandi, nanya lagi Pak Pandi. Ya, Pak Jody, silakan. Seandainya ada orang di luar grup WA kita, apakah bisa? Atau yang hanya di grup WA aja? Silakan Bapak, silakan. Yang di grup WA kan itu hasil screening ya. Kalau Bapak mau invite lagi teman-teman lain ke dalam grup, silakan. Ya, nanti kita akan kirim linknya. Silakan Pak Mas Farid, admin, tolong di link chatting link sudah ada itu Pak. Untuk pendaftaran sudah ada dibuat. Kemudian untuk absensi sudah ada di chatting. Maaf Pak, dari satu, Pak. Sudarsono. Ada pertanyaan dari Pak Eko Sudarsono di chatting room. Maaf Pak, untuk pengalaman kerja wajib diupload apa tidak? Karena kami sedang bekerja. Silakan mau diupload untuk menambah nilai ya. Silakan juga tidak kalau masih fresh graduate. Jadi yang ada saja Pak pengalamannya ya. Masukkan. Oke Pak Eko Sudarsono. Pak Pandi. Ya Pak Jody. Jadi hanya berlaku di Kepri ya? Tidak berlaku di luar Kepri ya? Karena saya ini kerja di Dumai sekarang. Silakan Apakah Pak. berlaku di Dumai? Yang mananya Pak? Yang freelance-nya atau apanya? Sertifikatnya? Yang freelance-nya tidak berlaku di Dumai. Iya.
sertifikat berlaku di Indonesia kan. Hanya Iya. saja untuk yang kerjanya dia harus di Kepri ya. Iya, untuk OTS Untuk Group yang cukup kami Pak hanya memegang teritorial Kepri. Kalau untuk Dumai gitu. itu nanti ada tim Dumai lagi. Kalau Bapak mau kami masukkan ke dalam tim Dumai boleh. Nanti kami akan masukkan. Kita ada 34 provinsi Pak. Boleh. Ya, seperti sekarang saya sekarang sedang di Bengkulu untuk membentuk tim untuk Bengkulu. Iya. Nggak ada masalah Pak Jody. Don't worry, be happy. Oke Pak Jody. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Gustaf Charles Sagala silakan mau bertanya. Pak Henry Afrizon. Kita akhiri 2 menit lagi. Absensi jangan lupa ya Bapak Ibu. Dimasukkan absensi, kemudian untuk pendaftaran silakan di link yang sudah dikirim di chatting. Pak Gustaf Charles Sagala silakan. Pak Henry Afrizon bertanya silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Izin Pak, sekali lagi Pak. Ya Pak Said Fikri. Gini Pak, saya kan sehari-harinya kan selain sebagai seorang PNS kan sebagai tukang pemasang instalasi listrik nih. Ya. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, setelah saya mendapatkan sertifikat misalnya, lalu mungkin kawan-kawan juga ada yang bertanya, bagaimana sih cara kami setelah mendapatkan sertifikat ini, cara memanfaatkan sertifikat ini supaya bisa diterima gitu di wilayah di sini? Apakah memang sudah terdaftar secara otomatis atau gimana gitu Pak? Ya, sertifikat Bapak nanti kan online Pak. Dan itu bisa dicek sama semua pihak ya. Itu bisa dicek sama semua pihak gitu aja. Jadi kalau untuk kenaikan pangkat itu bisa disampaikan. Biasanya kan di daftar riwayat hidup setiap beberapa tahun tertentu ya, periode tertentu, PNS kan akan mengupgrade ya untuk kenaikan pangkatnya ya.